Halo semua, selamat datang di channel ini. Topik yang kita akan bahas untuk kali ini adalah udara. Pernahkah kamu membayangkan kenapa kita bisa bernapas? Hal ini dikarenakan adanya udara di bumi. Udara terdapat di seluruh bagian bumi. Udara sendiri terdiri dari gas. Lalu, apa sajakah gas-gas yang di udara? Gas yang paling banyak di udara adalah nitrogen. Nitrogen ini mendominasi 78% udara. Selanjutnya, yang paling banyak kedua yaitu oksigen. 21% bagian dari udara dikuasai oleh oksigen. Oksigen inilah gas yang diperlukan untuk makhluk hidup untuk bernapas. Sisa-sisanya adalah gas-gas yang lain. Gas-gas ini memiliki sifat yang unik dari satu sama lain. Mau tahu lebih dalam mengenai gas? Sebelum itu, selalu ingat untuk subscribe channel ini untuk konten menarik lainnya. Sifat utama dari benda gas adalah partikelnya yang tidak beraturan. Gaya tarik-menarik partikel gas cenderung lemah. Gas juga menekan ke segala arah. Gas mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Pada umumnya, gas tidak berwarna atau tidak memiliki bau atau rasa. Namun, ada juga gas yang memiliki warna atau bau. Gas dan udara dapat dipakai oleh manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti apa sajakah contoh pemakaian gas? Biasanya, gas digunakan sebagai bahan bakar. Bahan bakar gas yang paling umum dijumpai adalah LPG. LPG pada umumnya digunakan untuk memasak. Namun, ada juga yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Kepanjangan dari LPG adalah Liquefied Petroleum Gas, yang berarti pada saat dalam kemasan, gas dikompres dalam bentuk cair. Hah? Kok begitu? Benda gas memiliki partikel yang tidak beraturan, sehingga sangat susah untuk ditampung. Sedangkan benda cair memiliki partikel yang lebih teratur, sehingga lebih mudah dituangkan ke wadah. Maka, pada saat dikemas, gas LPG didinginkan dan diberi tekanan tertentu agar membentuk benda cair. Selain LPG, ada juga LNG, singkatan dari Liquid Natural Gas. Apa perbedaannya? LPG terdiri dari dua gas berbeda, yaitu gas propan dan gas butan. Sedangkan LNG terdiri dari gas metan, gas yang murni dari alam. Biasanya, gas ini bisa didapatkan di dalam tanah. Tapi ada juga yang dari sumber organik, misal feses hewan. Selain bahan bakar, gas juga berperan penting dalam pembangkitan listrik.
Kebanyakan pembangkit listrik menggunakan gas untuk memutar turbinnya. Gas ini bisa didapatkan dari berbagai sumber, misal dari panas bumi, lalu air yang dipanaskan, bahkan ada juga yang menggunakan bahan-bahan organik. Selain gas, pergerakan udara juga dapat memacu pembangkitan listrik. Kincir angin dirancang sedemikian rupa untuk merespon pergerakan angin. Angin yang lewat akan memutarkan baling-baling. Rangsang generator untuk menghasilkan listrik. Di alam, segerombolan gas bercampur padu dilubungi planet-planet, terutama bumi. Kumpulan gas ini membentuk lapisan yang disebut dengan atmosfer. Atmosfer ini berperan penting dalam kelangsungan hidup di bumi karena memiliki berbagai macam fungsi. Atmosfer menjaga suhu bumi agar layak untuk makhluk hidup. Atmosfer juga berfungsi untuk mengurangi efek radiasi dari sinar matahari. Sementara gesekan udara yang berada di atmosfer melindungi bumi dari benda asing seperti meteor. Atmosfer terdiri dari berbagai macam lapisan. Lapisan ini memiliki ciri khas masing-masing. Apa sajakah lapisan-lapisan atmosfer tersebut? Sebelum kita meluncur ke angkasa, ingat-ingat untuk like video ini. Lapisan pertama dan terendah atmosfer adalah troposfer. Lapisan inilah di mana burung-burung terbang. Selain burung, kendaraan udara seperti pesawat terbang melintasi lapisan ini. Troposfer terdiri dari beberapa gas seperti nitrogen dan oksigen. Perpaduan gas ini mempengaruhi peristiwa-peristiwa cuaca. Contohnya badai, salju, angin, dan hujan. Selanjutnya adalah stratosfer. Stratosfer dimulai dari ketinggian kurang lebih 50 km. Dinamakan stratosfer karena udara di lapisan bagian ini terdiri dari lapisan-lapisan lagi. Lapisan bawah mengandung bahan sulfat yang memengaruhi proses terjadinya hujan. Pada lapisan atas, suhunya cenderung panas. Sementara di lapisan tengah, ada sekelompok gas yang berperan penting untuk melindungi bumi. Gas ini identik dengan warna biru dan rumus kimanya adalah O3. Kalian tahu gas apa yang dimaksud? Jika kalian menjawab ozon, maka kalian sangatlah benar. Ozon adalah segerombolan gas yang membuat lapisan di stratosfer, melindungi bumi dengan berbagai macam cara. Ozon inilah yang menangkal radiasi sinar matahari yang akan turun ke bumi. Ozon juga menjaga temperatur bumi agar tetap sejuk. Di stratosfer juga diluncurkanlah balon cuaca. Balon cuaca ini membawa sebuah perangkat yang berfungsi untuk mendeteksi pergerakan cuaca.
yang terjadi di troposfer. Naik ke atas lagi, kita sampai ke mesosfer. Terdapat di ketinggian 50-85 km. Mesosfer memiliki lapisan udara yang sangat tipis. Lapisan ini kurang menyerap radiasi matahari, hingga suhu menjadi sangat dingin, mencapai minus 100 Celcius. Rendahnya suhu ini membuat meteor yang jatuh akan terbakar dan hancur sebelum sampai ke bumi. Selain itu, juga ada fenomena yang disebut dengan awan noctilucent. Formasi mirip awan ini terdiri dari kristal-kristal es yang terkena oleh sinar-sinar matahari. Selanjutnya, termosfer. Lapisan atmosfer ini berada di ketinggian 600 km dan memiliki suhu 2400 derajat Celcius. Tapi anehnya, panasnya tidak terasa. Kenapa demikian? Karena minimnya penghantar panas di lapisan bagian ini. Angkatan udara di termosfer sangatlah tipis dan didominasi oleh ruang hampa udara. Sementara udara-udara yang ada di termosfer terionisasi oleh radiasi matahari, yang berarti partikel bermuatan pada molekul udara tersebut mengalami penambahan atau pengurangan. Di sini juga lah terjadi fenomena aurora. Lapisan atmosfer terakhir yang kita akan bahas adalah eksosfer. Inilah lapisan paling luar dan terluas di antara semua lapisan-lapisan atmosfer. Lapisan ini terdiri dari hidrogen dan helium. Namun, jaraknya jarang-jarang. Karena seperti termosfer, lapisan ini didominasi oleh ruang hampa. Eksosfer berbatasan langsung dengan antariksa. Dan di sini juga lah satelit-satelit buatan manusia diluncurkan. Fungsinya bermacam-macam, dari memetakan bumi hingga alat komunikasi. Sekian dari video kali ini. Ingat ya, untuk like, subscribe, share, dan berikanlah komentar yang positif. Sampai jumpa.